Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah Al-Hadis kami tentang hadis dari sisi kualitasnya. Nama-nama kelompok penyusun makalah yaitu Baik Citrawati, Repi Hamdani, dan saya sendiri Ramdan Hadi Bayu Saputra. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang Al-Hadis, rumusan masalah, tujuan makalah, dan di bab 2 saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kualitasnya dan dilanjutkan oleh saudara Repi. Repi akan menjelaskan tentang hadis sahih dan hadis hasan, dan Baik Citrawati akan menjelaskan tentang hadis dhaif dan kesimpulan dari materi hari ini. Mari kita mulai mempresentasikan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam di samping Al-Quran. Bila dilihat dari segi periwayatannya, jelas berbeda antara Al-Quran dengan hadis. Untuk hadis, semua periwayatan berlangsung secara mutawatir, sedangkan periwayatan hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Berawal dari hal tersebut sehingga timbul berbagai pendapat dalam menilai kualitas sebuah hadis, sekaligus sebagai sumber perdebatan, yang akibatnya bukan kesepakatan yang didapatkan, tetapi sebaliknya justru perpecahan. Kemudian berawal dari sebuah pertanyaan, apakah hadis ini atau hadis itu dapat dijadikan hujjah atau tidak? Salah satu kelompok dengan kuat mempertahankan pendapatnya, sementara kelompok lain dengan gigih bersikap serupa. Mayoritas ulama berbeda pendapat dalam pengkajian hadis. Hadis yang sering dijumpai tidak serta-merta dapat diterima secara langsung. Hadis yang didapati perlu adanya pencarian jati diri hadis tersebut untuk dijadikan landasan hidup. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memuat pembagian hadis yang selama ini beredar, terutama hadis dari segi kualitas dan kualitas sanadnya. Mudah-mudahan dapat mengurangi tingkat kekeliruan dalam memahami hadis, baik dari segi kualitas dan kualitas sanadnya. Penulis menyadari di dalam makalah sangat jauh dari kesempurnaan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian, sangat diharapkan sebagai kontribusi merevisi makalah ini. B. Rumusan masalah. Adapun pokok pembahasan dalam makalah ini dirumuskan masalah berikut ini. 1. Bagaimana pembagian hadis dari segi kualitasnya. 2. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih. 3. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan. 4. Apa yang dimaksud dengan hadis dhaif. C. Tujuan makalah. Tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Memberikan wawasan baru terhadap penulis khususnya dan pembaca mengenai hadis ditinjau dari segi kualitasnya. 2. Mengetahui apa itu hadis sahih. 3. Mengetahui apa itu hadis hasan. 4. Mengetahui apa itu hadis dhaif. 2. Makalah ini ditulis guna memenuhi tugas mata kuliah hadis. Bab 2. Pembahasan. A. Pembagian hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Ditinjau dari segi kualitas sanad dan matannya, atau berdasarkan kepada kuat dan lemahnya hadis terbagi menjadi 2 golongan, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Yang dimaksud dengan hadis makbul adalah hadis yang
memenuhi syarat untuk diterima sebagai dalil dalam perumusan hukum atau untuk beramal dengannya. Hadis makbul ini terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis mardud adalah hadis yang ditinjau yang tidak memenuhi syarat-syarat kabul, dan hadis mardud dinamai juga dengan hadis dhaif. 1. Hadis makbul. Makbul menurut bahasa berarti makhus yang diambil, dan mushada yang dibenarkan atau diterima. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan Mahmud Yunus, makbul adalah dalil yang bisa menguatkan pada suatu permasalahan. Dan menurut Mahmud Tahan, hadis yang mempunyai nilai lebih kebenaran kabarnya. Hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan. Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang makbul berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi Dawid, dan juga berkaitan dengan mantannya, tidak syad dan tidak berilat. Tidak semua hadis makbul boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan. Dengan kata lain, hadis makbul yang ada yang ma'mulun bih, yakni hadis yang bisa diamalkan, dan ada yang gair ma'mulin bih, yakni hadis yang tidak bisa diamalkan. Maka hadis makbul dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. 2. Hadis mardud. Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang diterima. Sedangkan menurut istilah, mardud adalah hadis yang tidak mempunyai syarat-syarat atau sebagian syarat dari hadis makbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Hamdani. Nomor NIM 200110073. Saya dari kelompok 7. Saya dari kelompok 7 dengan beberapa Baik Citrawati, Revi Hamdani, sama Bayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dari sisi kualitasnya. Ada dua poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dari hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Sahih menurut bahasa lawan dari kata sakim, yang artinya sehat lawan sakit. Hak lawan batil menurut ahli hadis. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah SAW atau sahabat atau tabi'in. Bukan hadis yang syad dan terkena ilat yang menyebabkan catat dalam penerimaannya. Menurut Bukhari, sanad hadis dikatakan bersambung apabila antara perawi yang terdekat itu pernah bertemu, sekalipun hanya satu kali, jika tidak cukup hanya sezaman. Di sini ada syarat-syarat hadis sahih. Dari beberapa definisi tentang hadis sahih, sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa syarat-syarat hadis yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud ketersambungan sanad ialah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya, dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicaraan yang pertama. Yang kedua, rawinya adil.
Kata adil menurut bahasa biasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zolim, tidak menyimpang, tulus, jujur. Seseorang dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpelihara ketawaan dan terjaganya sifat muru'ah. Yang ketiga, perawinya dihabit. Kata dihabit menurut bahasa adalah yang kokoh, yang kuat, yang hafal dengan sempurna. Seorang perawi dikatakan dihabit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingatan dengan sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Yang keempat, tidak syad atau janggal. Hadis yang tidak syad, zat, adalah hadis yang matanya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih thiqah. Lalu yang kelima, tidak berilat. Kata ilat yang bentuk jamaknya ilal atau al-ilal menurut bahasa berarti catat, penyakit, keburukan, dan kesalahan baca. Maka yang dimaksud hadis berilat adalah hadis-hadis yang ada catat atau penyakitnya. Di sini juga ada macam-macam hadis sahih. Para ulama membagi hadis sahih ini menjadi dua. Yang pertama, sahih izzatihi, yaitu yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis makbul secara sempurna. Lalu yang kedua, sahih likharihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi di sifat-sifat sebuah hadis makbul. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari pengertian hadis hasan. Secara bahasa, hasan artinya sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan secara istilah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat atau cacat, dan tidak mengandung kejanggalan syad. Para ulama sepakat bahwa istilah hadis hasan diperkenalkan pertama kali oleh Tirmidzi, karena sebelum beliau membagikan hadis hanya ada sahih dan sakim atau makbul dan marmud. Macam-macam hadis hasan sebagaimana hadis sahih, demikian pula hadis hasan juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hadis hasan lizatihi, hadis yang memenuhi 5 unsur persyaratan hadis sahih, tapi salah satu rawi di tengah kurang kuat hafalannya. Lalu yang kedua, hadis hasan ligairi, dan segi bahasa hasan dari kata al-husun, bermakna al-jamal, yang berarti keindahan. Menurut istilah para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam, namun yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam An-Nuqbah, yaitu kabar ahad yang diwajibkan oleh orang yang adil, sempurna, kabitannya bersambung, sanadnya tidak berilat dan tidak ada syak, dinamakan sahih litih. Jika kurang sedikit kedabitannya disebut hasan litih. Hadis hasanah adalah hadis yang bermaksud sanadnya diriwayatkan oleh orang adil. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya B. Citrawati, NIM 2001100072. Saya dari kelompok 7. Di video sebelumnya sudah dijelaskan atau dibahas tentang apa pembahasan dari makalah tentang materi hadis dari sisi kualitasnya. Nah, sekarang saya akan membahas atau menjelaskan tentang pengertian dari hadis dhaif. Langsung saja. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah, kebalikannya yaitu kuat.
maka sebutan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Sakit, tidak kuat, sedangkan pengertian hadis dhaif secara terminologi menurut An-Nawawi dan Al-Qasimi adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih, dan status semua hadis dhaif adalah mardud. Atau terminologi menurut An-Nawawi dan Al-Qasimi adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih, dan status semua hadis dhaif adalah mardud. Atau Selanjutnya materinya adalah klarifikasi hadis dhaif. Hadis dhaif berdasarkan tingkat kedhaifannya itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama dhaif mutamal, yaitu hadis yang ringan, bukan dhaif yang berat, yang biasa ditahan atau diterima. Hal ini ketika ada hadis semisal yang membantu tertutupnya kedhaifannya hadis tersebut dan terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Kemudian klarifikasi yang kedua yaitu dhaif syadid, yaitu dhaif yang sangat berat. Hal ini ketika ada hadis yang semisalnya tetapi tetap tidak tertutup kedhaifannya dan tidak terangkat derajatnya. Hadis dhaif bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa dhaif berarti lemah, lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Kelemahan dari hadis dhaif ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagian hujjah. Jika hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih, misalnya sanadnya tidak bersambung mutasil, para perawinya tidak adil dan tidak dabit, terjadi keganjilan baik dalam sanad maupun matan atau sad, dan terjadinya cacat yang tersembunyi atau ilat, maka sanad atau matan pada sanad atau matan. Selanjutnya beralih ke contoh dari hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui jalan Hakim Al-Asram dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang memandang seorang wanita menstruasi atau haid atau pada dari jalan belakang dubur atau pada seorang dukun, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sanad hadis di atas terdapat seorang dhaif yaitu Hakim Al-Asram yang dinilai dhaif oleh para ulama. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Thariq At-Tahdzib memberi komentar bahwa hadis tersebut ialah lemah atau dhaif. Selanjutnya hukum periwayatan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak identik dengan hadis mawaddu atau hadis palsu. Di antara hadis dhaif terdapat kecacatan para perawinya yang tidak terlalu parah, seperti daya hafalan yang kurang kuat tetapi adil dan jujur, sedangkan hadis mawaddu atau hadis palsu perawinya pendusta. Maka para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif sekalipun tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan dua syarat, yaitu pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah, dan yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah mauziah, targhib wa tartib atau hadis-hadis tentang ancaman dan janji, kisah-kisah dan lain-lainnya. Dalam meriwayatkan hadis dhaif, jika tanpa isnad atau sanad, sebaiknya tidak menggunakan bentuk kata aktif mabni ma'lum yang meyakinkan jazam kebenarannya dari Rasulullah SAW, tetapi cukup menggunakan bentuk pasif mabni majhul yang meragukan atau tamrid, misalnya ruwi diriwayatkan, nukil dipindahkan, fi miyurwiya pada sesuatu yang diriwayatkan, dating riwayatannya dhaif dilakukan karena berhati-hati atau ikhtiyat. Untuk selanjutnya saya akan membacakan
kesimpulan dari semua materi yang sudah disampaikan oleh kelompok saya atau kelompok 7. Jadi kesimpulannya di sini adalah dalam menanggapi masalah apakah hadis sahih itu dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum secara umum, maka dalam hal ini para muhaddisin, sebagian ahli usul dan ahli fikih bersepakat untuk menyatakan bahwa hadis sahih dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan atau dilaksanakan. Adapun kehujahan hadis hasan, para ulama bersepakat untuk mengatakan bahwa hadis sama dengan hadis sahih. Sekalipun tingkatnya tidak sama, bahkan ada sebagian ulama yang memasukkan hadis hasan ke dalam kelompok hadis sahih, baik hasan li zatihi maupun hasan li ghairihi. Jika dalam satu hadis telah hilang satu syarat saja dari sekian syarat-syarat hadis hasan, maka hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis dhaif atau hadis lemah. Apalagi yang hilang itu sampai 2 atau 3 syarat, maka inilah yang dikatakan sebagai hadis dhaif, dan status semua hadis dhaif adalah mardud atau tertolak dan tidak bisa dijadikan hujjah. Baik, untuk saran dari kami kelompok 7, dalam penyusunan atau penyajian makalah kami ini, kami tidak terlepas dari salah, lupa maupun kekurangan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan teman-teman semua untuk mengkritiki atau memberi saran untuk kami apabila ada kesalahan dalam makalah kami, khususnya kepada Bapak dosen pengampu Al-Hadis, supaya kami bisa membuat makalah yang lebih sempurna dan mudah dipahami oleh teman-teman semua, khususnya Bapak dosen. Mungkin hanya ini penyampaian dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih telah menonton video kami dan membaca makalah kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.